Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga dicurahkan ke haribaan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang positif, yang baik-baik ya tentunya. Anak-anakku sekalian, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, di dalamnya terdapat peristiwa yang luar biasa, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebut dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid artinya lahir, Maulid Nabi Muhammad kelahiran, Maulid itu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut Maulid Nabi. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bertepatan dengan tahun gajah, atau tanggal 20 April 571. Harinya hari Senin pagi, kemudian tanggalnya 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Makanya hari Senin disunnahkan berpuasa. Kenapa? Karena hari Senin diantaranya adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan untuk berpuasa setiap hari Senin. Anak-anakku sekalian, kenapa bertepatan dengan dengan gajah, tahun gajah, bertepatan dengan tahun gajah? Karena pada saat itu ada Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi gajah. Kenapa menunggangi gajah? Karena berkeinginan gajah itu bisa menghancurkan Ka'bah, ya. Nah, ternyata Allah pemilik Ka'bah mengutus burung-burung ababil. Burung-burung ababil. Nah, sehingga pasukan Abraha tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Karena Allah mengutus burung ababil. Dan burung ababil membawa kerikil-kerikil yang ada di neraka. Wah, panas sekali tuh yang ada di neraka, kerikil. Tapi burung tidak kepanasan. Kenapa? Nah, ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian burung itu melemparinya ke pasukan Abraha. Sehingga pada saat itu Abraha hancur lurulantah. Hancur. Nah, dengan kehancuran Abraha, makanya disebut dengan tahun gajah. Lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu, tahun gajah. Anak-anakku sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa perangainya, etikanya luar biasa sekali, sehingga kita wajib untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan sunnahnya. Nah, apa sih sunnah Rasulullah? Banyak sunnah Rasulullah itu, atau yang harus kita ikutin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, la takul qa'iman, jangan makan sambil berdiri. Nah, itu sunnah Rasulullah.
Kemudian la tashrab qa'iman, jangan minum sambil berdiri. Itu sunnah Rasulullah. Kemudian qul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata yang baik atau diam. Banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya yang tadi itu, laksanakanlah ya sunnah Rasulullah. Kenapa? Kalau kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Rasul akan menolong kita nanti di yaumul qiyamah. Paman rogiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kata Rasul, falaysa minni, maka bukan umatku. Ya, makanya ikutin terus. Ya, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita harus makan tidak berdiri, enggak berdiri. Minum tidak boleh berdiri, jangan berdiri, ya. Nah, itu apa? Itu adalah perintahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, uswahnya, suri tauladannya diikutin oleh kita. Nabi Muhammad itu suri tauladan, ya. Suri tauladan bagi kita, harus diikutin. Nah, supaya kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkatanya lembut, tidak membentak, tidak keras-keras, tidak juga kalau bersuara tidak terdengar orang lain, tidak juga seperti itu. Tapi wastin, bertengah-tengah. Tidak keras dan tidak lembek, tidak kalau bersuara itu tidak kedengaran orang-orang lain, tidak seperti itu. Jadi Rasulullah ketika berbicara kedengaran oleh orang lain, tapi tidak keras. Nah, jadi kalau ada orang yang berkata kepada kita keras, nah kita jangan keras juga, jangan, ya. Yang penting terdengar, lembut, banyak tersenyum. Kenapa? Karena senyum itu sedekah. Banyak tersenyum, kemudian berbuat yang terbaik. Wah, subhanallah. Kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus. Kenapa? Karena itu adalah baginda Rasulullah yang patut kita ikutin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada uswah, ada suri tauladan yang patut kita ikutin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pasar, kemudian di pasar itu ada orang buta. Orang buta selalu mencaci maki Rasulullah. Mana Rasulullah yang baik itu? Wah, jelek Rasulullah, jelek. Seperti itu. Terus mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada-nada keras. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Kenapa? Karena melihat orang buta seperti itu, Rasulullah pulang. Setelah sesampainya di rumah, Rasulullah, ya Aisyah, mana makanan pagi buatku? Kata Aisyah, ini. Kemudian diambilkan makanan itu, dibawa lagi ke pasar. Setelah dibawa ke pasar, kemudian orang buta itu oleh Rasulullah disuapin. Sebelum disuapin oleh Rasulullah dielus-elus dulu. Dielus-elus dulu keningnya. Kemudian disuapin. Orang buta itu tidak tahu itu yang nyuapin Rasulullah. Nah, orang buta itu terus aja membicarakan Rasulullah tentang mana Rasulullah sampai keras-keras. Wah, aku nggak suka dengan Rasulullah, seperti itu ya. Aku nggak suka dengan Muhammad, seperti itu. Tapi Rasulullah tidak tersinggung, terus aja memberikan makanan tiap pagi seperti itu.
Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Siapa yang meneruskan memberikan makanan terhadap orang buta yang ada di pasar itu? Ternyata Abu Bakar. Abu Bakar, sebelumnya Abu Bakar itu melihat Rasulullah ke pasar, kemudian dilihat, oh Rasulullah menyuapin orang buta itu. Nah, satu ketika Abu Bakar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada, Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah menyuapin orang buta itu. Nah, kemudian orang buta itu, ini bukan orang yang sering menyuapin saya. Mungkin ini berbeda orangnya. Kemudian kata Abu Bakar, emang yang dulu yang sebelum aku menyuapin kamu apa dulu? Sebelumnya itu mengelus-ngelus dulu. Nah, kemudian berkatanya yang enak, yang senang untuk didengarkan. Kemudian seperti apakah itu? Dia baik hati, dia baik perangainya, seperti itu. Akhirnya Abu Bakar ini menyuapin lagi, bukan seperti itu. Oh, mana orang yang sering menyuapin saya? Gitu kata orang buta itu. Kemudian orang buta itu menanyakan, mana orang yang suka menyuapin saya? Nah, kata Abu Bakar, ya Fulan, yang suka menyuapin kamu itu sudah tidak ada. Benarkah? Iya. Siapa itu? Dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang buta itu langsung menangis meneteskan air mata. Kenapa? Karena ternyata yang menyuapin itu adalah baginda Rasul, dan dia suka memarah-marahin baginda Rasul yang sedang menyuapin itu. Subhanallah. Rasulullah dicaci maki, Rasulullah hatinya tidak keras, tidak marah Rasulullah, tapi Rasulullah terus tersenyum. Coba kalau kita pasti udah disuapin marah lagi. Tapi Rasulullah hatinya baik, hatinya lembut. Subhanallah. Bisakah kita seperti itu? Harus bisa. Senyum, tidak marah-marah, ya. Apalagi membentak-bentak, tidak seperti itu. Ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sering marah-marah, jangan marah-marah lah, bukannya sering, jangan marah-marah ya. Oke anak sekalian. Jadi ikutin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Supaya kita menjadi orang yang hebat, yang luar biasa, kemudian menjadi orang yang sukses. Ikutin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, itu aja daripada ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja untuk Maulid kali ini atau kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, sehingga bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku qouli hada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.